Lampu-lampu malam di Tel Aviv masih menyala terang ketika tiba-tiba langit di atas kota berubah menjadi lautan cahaya merah. Garis-garis api melesat cepat dari kejauhan, membelah langit seperti badai meteor yang tak terkendali. Dalam hitungan detik, suara sirene darurat meraung di seluruh penjuru kota, memantul di antara gedung-gedung tinggi. Orang-orang yang masih berada di kafe, halte bus, dan jalanan mendadak terdiam ketika langit malam dipenuhi jejak api yang bergerak semakin dekat. Warga yang berada di jalan langsung menoleh ke atas dengan wajah bingung. Beberapa orang sempat mengira itu hanyalah latihan militer rutin, sesuatu yang kadang terjadi di wilayah tersebut. Namun, ketika jumlah proyektil yang terlihat di langit semakin banyak, suasana mulai berubah. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Beberapa orang mulai berlari, sementara yang lain mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian yang terasa tidak biasa itu. Di pusat komando militer Israel, radar pertahanan mulai dipenuhi puluhan hingga ratusan titik bergerak yang melaju dengan kecepatan tinggi. Operator yang memantau layar segera menyadari bahwa ini bukan ancaman kecil. Sistem pertahanan udara langsung diaktifkan secara penuh. Perintah-perintah singkat terdengar di ruang kendali ketika para petugas mencoba menentukan jalur intersepsi untuk menghentikan serangan yang terus mendekat. Namun malam itu terasa berbeda dari kejadian-kejadian sebelumnya. Gelombang rudal yang datang bukan hanya banyak, tetapi juga membawa hulu ledak klaster yang dirancang untuk menyebar sebelum menghantam tanah. Artinya, satu rudal saja bisa menghasilkan puluhan ledakan kecil di area luas. Bagi kota padat seperti Tel Aviv, ancaman ini berarti kerusakan dapat terjadi di banyak titik sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Rudal-rudal yang diluncurkan dari arah Iran terus meluncur menuju pusat kota dengan kecepatan tinggi. Di layar radar, operator hanya bisa melihat titik-titik merah yang semakin banyak memenuhi peta digital. Setiap titik menandakan ancaman yang sedang mendekat. Waktu untuk bereaksi semakin sedikit, sementara jarak antara rudal dan kota terus menyusut dengan cepat. Di luar sana, langit malam yang biasanya tenang kini berubah menjadi jalur perang yang mematikan. Beberapa baterai pertahanan udara di Israel segera meluncurkan rudal pencegat ke arah langit. Kilatan cahaya terlihat ketika proyektil-proyektil itu bertemu dengan targetnya di udara. Ledakan kecil muncul satu demi satu, tampak seperti kembang api yang pecah di langit malam. Dari kejauhan, warga yang masih berada di luar hanya bisa menyaksikan cahaya-cahaya itu menyala sebentar sebelum menghilang di balik asap tipis. Namun gelombang serangan yang menuju Tel Aviv terlalu besar untuk dihentikan sepenuhnya. Jumlah rudal yang datang terus bertambah, membuat sistem pertahanan harus bekerja tanpa henti. Beberapa proyektil memang berhasil dihancurkan di udara, tetapi sebagian lainnya tetap meluncur turun dengan kecepatan tinggi. Jalur mereka menyebar menuju berbagai titik di dalam kota. Tidak lama kemudian, ledakan pertama mengguncang sebuah kawasan padat penduduk di Tel Aviv. Dentumannya begitu keras hingga terasa seperti getaran yang menjalar melalui jalan dan bangunan di sekitarnya. Banyak jendela gedung langsung bergetar keras, bahkan beberapa di antaranya pecah akibat tekanan gelombang kejut. Warga yang berada di dalam rumah atau apartemen langsung tersentak oleh suara yang memekakan telinga itu. Beberapa detik setelah ledakan pertama, dentuman lain kembali terdengar dari arah yang berbeda. Kali ini, kobaran api langsung terlihat menjulang dari balik deretan gedung. Asap hitam tebal mulai membumbung ke langit malam, menciptakan bayangan gelap di atas kota. Cahaya dari api yang membesar menerangi sebagian jalanan yang dipenuhi kepanikan. Di udara, hulu ledak klaster mulai membuka sebelum menyentuh tanah. Dari satu rudal, puluhan submunisi kecil menyebar ke berbagai arah seperti hujan logam yang mematikan. Benda-benda tersebut jatuh di berbagai titik dalam radius luas di sekitar Tel Aviv. Beberapa detik kemudian, ledakan-ledakan kecil mulai terjadi secara beruntun, menciptakan rangkaian dentuman yang terdengar hampir bersamaan di seluruh area kota. Serangkaian ledakan kecil terjadi hampir bersamaan di berbagai sudut jalan di Tel Aviv. Dentuman-dentuman itu bergema di antara gedung-gedung tinggi,
menciptakan suara yang berlapis dan terus memantul di lorong-lorong kota. Dari kejauhan, kilatan cahaya muncul silih berganti, seolah kota itu dipenuhi percikan api yang muncul tanpa henti. Kendaraan yang sedang melintas di jalan utama langsung berhenti mendadak ketika gelombang ledakan terdengar semakin dekat. Banyak pengemudi membuka pintu mobil mereka dengan panik dan berlari menuju bangunan terdekat untuk mencari perlindungan. Beberapa bahkan meninggalkan mobil dengan mesin masih menyala di tengah jalan. Sementara sirene darurat terus meraung di seluruh wilayah Tel Aviv. Beberapa bangunan apartemen mengalami kerusakan parah setelah terkena dampak ledakan yang beruntun. Dinding luar retak dan sebagian struktur runtuh, sementara pecahan beton dan kaca berjatuhan ke jalanan di bawahnya. Di beberapa titik, balkon apartemen terlihat miring dan rusak, menandakan betapa kuatnya tekanan ledakan yang menghantam area tersebut. Api mulai menjalar di beberapa blok kota setelah serpihan panas dan ledakan memicu kebakaran di berbagai bangunan. Kobaran api terlihat jelas dari kejauhan, memantulkan cahaya oranye terang ke langit malam yang dipenuhi asap. Dari beberapa sudut Tel Aviv, nyala api terlihat seperti garis-garis cahaya yang terus membesar di antara bangunan yang rusak. Petugas darurat segera mencoba menuju lokasi-lokasi yang terdampak paling parah. Kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans bergerak cepat melewati jalanan kota. Namun, banyak jalur utama telah tertutup oleh puing-puing bangunan dan kendaraan yang rusak. Kondisi ini membuat proses evakuasi di Tel Aviv menjadi jauh lebih sulit, sementara suara siren dan teriakan warga masih terdengar di tengah kekacauan malam itu. Di jantung kawasan bisnis Tel Aviv, sebuah rudal jatuh tepat di area yang dipenuhi gedung-gedung perkantoran tinggi. Dalam sekejap, ledakan besar mengguncang seluruh kawasan tersebut. Gelombang kejutnya terasa hingga beberapa blok jauhnya, membuat kaca-kaca gedung bergetar keras dan sebagian pecah berhamburan ke jalan. Cahaya ledakan menerangi langit malam, seolah kilat raksasa baru saja menyambar kota itu. Tak lama setelah ledakan itu, asap hitam tebal mulai membubung tinggi dan perlahan menyelimuti sebagian wilayah Tel Aviv. Langit yang sebelumnya dipenuhi cahaya rudal kini berubah menjadi gelap oleh kepulan asap. Dari berbagai arah, suara sirene ambulans dan kendaraan darurat terdengar bersahutan, menciptakan suasana yang semakin mencekam di tengah kota yang sedang dilanda kekacauan. Tim penyelamat yang pertama tiba di lokasi, segera bergerak cepat mencari korban di antara reruntuhan bangunan. Beberapa petugas menggunakan lampu sorot dan alat pemotong untuk membuka jalan di antara puing-puing beton yang berserakan. Banyak orang dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan gedung yang runtuh akibat ledakan. Teriakan minta tolong sesekali terdengar dari balik tumpukan puing, membuat para penyelamat bekerja semakin cepat. Sementara itu, laporan awal mulai bermunculan dari berbagai titik di Israel mengenai dampak serangan tersebut. Informasi tentang jumlah korban terus berubah seiring waktu, dan angka yang dilaporkan semakin meningkat dari menit ke menit. Di lapangan, situasi menjadi semakin kacau karena banyak area yang masih berbahaya untuk didekati akibat kebakaran dan reruntuhan yang belum stabil. Beberapa rumah sakit besar di sekitar Tel Aviv langsung dipenuhi korban luka yang berdatangan tanpa henti. Ambulans datang silih berganti membawa pasien dari lokasi ledakan. Di ruang gawat darurat, para tenaga medis bekerja dengan cepat dan tanpa henti untuk menangani korban yang terus bertambah. Banyak dokter dan perawat bahkan harus menangani pasien di lorong-lorong rumah sakit karena ruang perawatan sudah penuh. Api besar terus membakar beberapa gedung yang terkena dampak paling parah di Tel Aviv. Kobaran api menjalar dari lantai ke lantai, memakan sisa-sisa struktur bangunan yang sudah rusak akibat ledakan. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit dan dapat terlihat dari berbagai sudut kota. Dari kejauhan, cahaya api itu tampak seperti garis merah menyala yang menerangi malam yang penuh ketegangan. Di tengah kekacauan tersebut, laporan mengejutkan mulai beredar di kalangan aparat keamanan dan media lokal di Israel. Informasi itu menyebutkan bahwa seorang pejabat tinggi negara kemungkinan ikut terdampak dalam salah satu titik ledakan.
Kabar ini langsung membuat situasi semakin tegang, karena serangan tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan besar, tetapi juga berpotensi menyentuh lingkaran kepemimpinan negara. Beberapa sumber keamanan kemudian menyebut bahwa Menteri Pertahanan Israel dilaporkan berada di salah satu gedung yang terkena ledakan paling kuat di pusat kota Tel Aviv. Gedung tersebut sebelumnya diketahui digunakan untuk pertemuan penting pada malam itu. Setelah ledakan terjadi, bangunan tersebut mengalami keruntuhan sebagian, membuat banyak orang yang berada di dalamnya diduga terjebak di bawah puing-puing. Mendengar laporan tersebut, tim penyelamat segera memusatkan upaya mereka di lokasi bangunan yang runtuh. Alat berat dan peralatan penyelamatan dikerahkan untuk menggali reruntuhan beton yang menumpuk. Para petugas bekerja dengan sangat hati-hati, berharap menemukan korban yang mungkin masih selamat di bawah tumpukan puing. Setiap suara kecil dari dalam reruntuhan langsung membuat para penyelamat berhenti sejenak untuk memastikan apakah ada tanda-tanda kehidupan. Operasi penyelamatan berlangsung dalam kondisi yang sangat sulit. Asap tebal masih memenuhi udara, sementara api di beberapa bagian bangunan belum sepenuhnya padam. Puing-puing yang belum stabil juga membuat para petugas harus bergerak dengan ekstra hati-hati di tengah reruntuhan di Tel Aviv. Lampu sorot besar dipasang untuk menerangi area pencarian, sementara suara alat pemotong dan panggilan antar petugas terdengar di antara sisa-sisa bangunan yang hancur. Sementara tim penyelamat masih bekerja di lokasi-lokasi ledakan, militer di seluruh Israel langsung meningkatkan status siaga nasional. Pangkalan militer, sistem radar, dan unit pertahanan udara diperintahkan untuk berada dalam kesiapan penuh. Para komandan khawatir bahwa gelombang serangan tersebut mungkin bukan yang terakhir. Di berbagai pangkalan, kendaraan militer mulai bergerak dan pasukan ditempatkan di posisi strategis untuk menghadapi kemungkinan serangan lanjutan. Di sisi lain, rekaman yang diambil warga mulai menyebar dengan cepat di berbagai platform media sosial. Video-video tersebut memperlihatkan langit Tel Aviv yang dipenuhi kilatan ledakan dan garis api yang melintas cepat. Dalam beberapa rekaman, suara sirene darurat terdengar keras di latar belakang, sementara warga merekam dengan tangan gemetar dari balkon atau jendela apartemen mereka. Dalam hitungan menit, gambar-gambar itu mulai dilihat oleh jutaan orang di seluruh dunia. Media internasional segera menyiarkan kejadian tersebut secara langsung. Stasiun berita dari berbagai negara menampilkan gambar kota Tel Aviv yang dipenuhi asap dan api. Banyak pengamat global terkejut melihat skala kerusakan yang terjadi dalam waktu yang begitu singkat. Laporan demi laporan terus masuk, memperlihatkan bahwa serangan tersebut menjadi salah satu insiden paling dramatis yang pernah terjadi di kawasan itu dalam beberapa tahun terakhir. Ketika malam semakin larut, suasana kota berubah drastis. Kawasan yang biasanya dipenuhi lampu neon, lalu lintas, dan kehidupan malam kini tampak seperti zona bencana. Asap tebal menggantung di udara di atas Tel Aviv, sementara api masih menyala di beberapa titik bangunan yang rusak. Jalanan yang biasanya ramai kini dipenuhi kendaraan darurat dan puing-puing yang berserakan. Dan ketika tim penyelamat masih bekerja tanpa henti di antara reruntuhan di Tel Aviv, satu hal mulai terasa jelas bagi semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Serangan malam tersebut telah meninggalkan luka besar bagi kota itu. Bangunan yang hancur, jalanan yang rusak, dan kenangan tentang malam penuh ledakan akan menjadi bagian dari sejarah kelam yang akan lama dikenang oleh warga kota tersebut.